amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai malam ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita pada malam ini masih dapat menjalankan ibadah salat Isya dilanjut dengan tarawih dan witir. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, senantiasa pula memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat maksimal menjalankan kewajiban di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin rabbal alamin. Ayo anak-anak duduk sini. Ya, jangan ngobrol. Sini, duduk. Jemaah sekalian dirahmati Allah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Allah berfirman, dan apa-apa yang engkau tidak sukai, yang engkau tidak cintai, itu bisa jadi menurut Allah baik untukmu. Dan bisa jadi apa yang engkau sukai, yang engkau cintai, padahal menurut Allah tidak baik untukmu. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Ya, ini hiburan, ayat hiburan bagi kita ketika kita terkena sesuatu yang membuat kita sedih, membuat kita terluka, ya. Yakinlah bahwa sesungguhnya apa-apa yang kita tidak sukai itu bisa jadi menurut Allah itu baik untuk kita, ya. Nah, jemaah sekalian Allah, saya mungkin pernah cerita ya. Ada seorang tukang tahu. Tukang tahu yang di pinggul-pinggul, tahu apa ya? Dulu kan suka ada tuh tukang tahu yang di pinggul-pinggul, bukan pakai gerobak, bukan, pakai di pinggul, ya. Masih ada ya tahu Bandung dulu ya. Nah, setiap hari dia jualan tahu di pasar. Jadi setelah dia sholat subuh, kemudian dia doa, ya Allah, aku ingin dagang ke pasar, lariskan ya Allah. Kemudian pada subuh dia jalan melewati sawah untuk menuju ke jalan raya. Di jalan raya itu sudah ada angkot langganannya setiap pagi. Naik angkot itu ke pasar, sebelum zuhur habis, laku, pulang. Setiap hari begitu. Nah, suatu hari jemaah sekalian, ketika habis subuh dia doa, ya Allah, seperti biasa aku ingin jualan tahu di pasar, lariskan daganganku ya Allah. Kemudian dia melewati sawah, tanpa sengaja tiba-tiba dia terpleset, jatuh ke dalam sawah beserta dagangannya, hancur tahunya, nggak bisa dijual. Sedih dia. Dan kemudian dia menyalahkan Allah, ya Allah, aku ini sudah doa semalam agar laris daganganku, tapi kenapa engkau beri cobaan aku seperti ini? Akhirnya dia pulang, tidak jadi dagang. Menyalahkan Allah, seakan-akan Allah tidak mengabulkan doanya. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? 1 jam berikutnya dia mendengar kabar bahwa angkot yang setiap hari dia naikin, langganan itu, angkot langganannya, hari itu jatuh ke dalam jurang. Seluruh penumpangnya tewas, mati semuanya, kecuali dia. Kenapa? Karena dia tidak jadi dagang. Kenapa tidak jadi dagang? Karena tahunya jatuh ke dalam sawah. Nah, ini ilustrasi ya, bukan cerita sungguhan, bukan. Ini ilustrasi saja bahwa apa yang kita tidak sukai, kan tukang tahu itu nggak suka tuh tahunya jatuh kan, seakan-akan Allah tidak mengabulkan doanya. Tapi ternyata itu baik untuk dia. Kalau saja dia tadinya naik ke angkot, dia ikut mati itu ke dalam jurang. Ya. Nah, begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mendapatkan musibah, masalah gitu, yang kita tidak suka, ya, harus husnuzon kepada Allah, harus berbaik sangka kepada Allah, bahwa siapa tahu di balik ini semua pasti ada hikmahnya, ya. Nah, ini begitupun dengan doa jemaah sekalian ya. Saya pernah menjelaskan kemarin bahwa doa itu ketika kita merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, bisa jadi Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Cuman kita tidak tahu apa pengabulan doa itu yang baik untuk kita itu apa.
Allah itu kan akan mengabulkan doa hambanya sesuai dengan kapasitas dirinya. Ada anak kecil nih, ya, usia misalnya masih TK, SD, doa, ya Allah, aku pengen banget punya motor. Anak kecil Pak, anak TK, anak SD gitu kalau satu. Dia doa pada Allah gitu. Ya Allah, aku pengen punya motor, pengen punya mobil. Kira-kira Allah ngasih gak tuh? Ya menurut Allah, iya hambaku, iya anak kecilku gitu kan ya, hambaku yang kecil. Nanti ya kalau engkau sudah dewasa gitu. Nah sama ketika kita minta apa gitu kepada Allah, kata Allah, nanti hambaku, tenang, sabar, sabar. Nanti akan aku kasih pada waktu yang tepat. Begitu, jadi kita harus husnuzon kepada Allah. Dan yakinlah, saya pernah menyampaikan bahwa tidak ada doa seorang muslim yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tinggal kitanya mau gak bersabar dan qanaah, puas menerima apa saja yang diberikan Allah kepada kita. Karena sesungguhnya apa yang kita sukai, kita ingin ini, tapi kata Allah enggak cocok buat kamu. Kamu belum siap. Nanti ada waktunya, tenang gitu ya. Dan ininya hebatnya Allah itu tidak bosan mendengar hamba-hambanya berdoa pada Allah. Jadi ketika Bapak doa nabahan nih, doa ya Allah aku minta ini, besok minta itu lagi, Allah tuh nggak bosan. Beda dengan manusia kan, kalau manusia misalnya minta sama kita, ada orang minta sama kita, pinjam dong uang dong 100.000, baru seminggu pinjam dong uang dong gocap, besok minjem lagi, bosan lama-lama kita, karena kita dipinjemin terus kan, pada orang-orang yang sama dan bentuk bantuannya pinjam-pinjam itu. Nah tapi Allah tidak, Allah nggak mungkin misalnya dalam doa pada Allah, ya Allah aku minta ini, sudah sih aku udah tahu, nggak gitu, Allah nggak ngomong gitu, udah kamu nggak usah minta lagi, aku udah tahu. Enggak, Allah itu senang kalau hambanya terus meminta. Justru kalau kita tidak minta, Allah benci, disangkanya kita tidak sabar. Jadi minta terus, Allah itu senang kalau agak dipaksa mintanya. Ya Allah, aku udah minta ini setahun ya Allah, masa nggak dikabulin juga sih? Nggak apa-apa, doa kayak gitu, minta sama Allah dengan bahasa yang santun. Ya Allah, aku ini doa ini, minta ini sudah setahun yang lalu ya Allah, masa belum kau kabulkan sih ya Allah? Ini kali waktu yang tepat ya Allah. Itu ya, dipaksa. Allah itu agak senang, Allah itu dipaksa oleh hambanya, direngek-rengek, ya bukan dipaksa, direngek-rengek oleh hambanya karena menginginkan sesuatu, ya. Dan kemudian kalau misalnya Allah itu tidak memberi kita sesuai dengan apa yang diminta, yakinlah bahwa Allah memberinya dengan hal yang jauh lebih baik untuk kita. Ini saja jam sekalian ya. Mari kita sama-sama mengisi sisa Ramadan ini dengan memperbanyak atau memperbaiki amal kita. Semoga kelak setelah kita melewati Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.